acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah hari ini, yaitu implementasi proyek kepemimpinan peserta diklat calon kepala sekolah Hulu Sungai Tengah tahun 2021. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan kita bersama. Bagus, ini temanya ini update, ini yang kita perlukan. Kita dulu itu untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Itu guru yang kreatif dan inovatif itu bisa mengembangkan strategi pembelajaran melihat kondisi siswa, kondisi kita ini kan pandemi. Nah, terus nanti perjalanan itu selalu berubah. Jadi kita harus bisa membuat strategi yang itu dalam perkembangan zaman, perkembangan kondisi, perubahan. Kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Ibu sudah tahu semua HOTS itu singkatan apa, Bu? High order thinking skill. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat di sini ada 4 kondisi yang menyebabkan kita harus melaksanakan HOTS tersebut dalam pembelajaran. Yang pertama adalah karena situasi belajar kita memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di suatu belajar lainnya. Kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Jadi itu selama ini kita, oh anak kita ini orangnya kayak ini aja juga, karena mungkinnya bisa menjawab seperti ini. Ternyata filosofi itu tidak pas, karena kecerdasan bisa saja ya tidak dipandang sebagai kemampuan yang dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik lingkungan, belajar atau strategi dan dalam belajar. Jadi bisa kita menyelesaikan pembelajaran HOTS ini berbaik itu sebenarnya adalah kita ada langkah-langkahnya sedikit untuk sampaikan sini. Yang pertama, ya kita fokus ke sini yang pertama saja dulu. Ya, menentukan dan menganalisis kompetensi dasar yang sesuai dengan tuntutan Permendikbud 37 tahun 2012 tentang KD yang menjadi sasaran. Jadi kita ingin menganalisis kompetensi dasar itu kayak apa. Yang misalnya Bapak Ibu ada memiliki KD, apa cara mengajarnya? Nah, yang 5 ini mulainya mengamati, menanya, mengumpul informasi, menalar, komunikasi. Ini proses saintifik yang dikandami dalam pembelajaran kita. Tadi masing-masing mungkin Bapak Ibu perlu minta bantuan yang menyiapkan satu KD. KD-nya adalah KD 3 pengetahuan dan KD 4 itu tampilan, Bu ya. Jadi sepaket. Nah, antara keterampilan dan pengetahuan. Mendapatkan pengetahuan, mereka menggunakan keterampilan kan. Lebih mudahnya kamu ulun, karena kan biasanya mereka mendengar. Ulun membacakan teks atau mereka mendengar video, mendengar rekaman suara. Lalu dengan itu ulunnya bisa mengidentifikasi dari rekaman, dari video, dari guru yang membacakan. Itu kan skillnya udah ada mendengarkan. Di situ kalau kayaknya ulunnya mengikuti. Ya. Bisa disimak Bu ya. Kawan yang lain gimana? Bu Ayu atau nanti Bu Ayu sama-sama Bu Ayu. Misalnya menjelaskan konsep ini kemarin yang lalu. Lalu apa kamu yang kita aslikan? Nah, apa strategi belajar yang kita ingin lakukan? KD keterampilannya kan dulu kan KD-nya kan Bu Ayu ini. KD keterampilan atau KD pengetahuan? Ini kalau menjadi belajar langsung kayak keterampilan bisa langsung juga. Nah, jadi ini yang kalau kayak ini, oh berarti strategi belajarnya itu nanti dari keterampilan dulu masuk nanti ke pengetahuan. Terima kasih, luar biasa. Nih sebenarnya tidak ada ucapan yang lain Pak, sebenarnya luar biasa. Jadi kami juga punya pengalaman bersama dengan Pak Zainal Fanami, Pak Haji Rahmadi juga saat ini kan atas bimbingan Pak Dr. Pak Zainal Fanami. Ini nantinya
kita hanya menyiapkan larutan, ya. Jadi prinsipnya kita siapkan larutan. Larutan ini ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basah, dan ada yang netral. Pas lakmus warna merah, coba dimasukkan ke air sabun. Ini warna merah dicelupkan ke air sabun. Berubah jadi warna biru. Ya. Nah, bisa dicatat aja nanti ibu yang lain mencatatkan bantu misalnya ya. Jadi anak itu tidak perlu dia kita buat format, biasanya dulu dia berkreasi kayak apa mencatatnya sendiri. Dulu. Buat terdapat dulu ya. Sabun ya. Habis itu yang ini coba untuk kertas lakmus warna biru. Merah. Kan merah sudah ya. Oh, biru. Ini warna biru. Tetap kayak sabun kan? Ya, ini masih untuk coba yang tadi kan merah, yang ini biru. Ternyata warnanya tetap biru. Tidak berubah. Nah, sekarang coba untuk yang larutan nomor 2 ini. Kapur ya? Kapur. Ini air kapur. Pakai kertas lakmus warna merah dulu, air kapur. Air kapur ya. Iya. Nah, merah jadi biru. Merah. Nah, sekarang bisa. Nah, untuk yang biru, ternyata warnanya merah. Oke, kayak untuk larutan yang keempat. Ini adalah ekstrak air jeruk ya. Ekstrak tadi sudah. Ternyata warnanya tetap merah. Sekarang ganti yang warna lakmus biru. Nah, warnanya merah. Yang terakhir ini adalah air garam. Ini pakai kertas lakmus warna merah, air garam ya. Ternyata warnanya tetap ya, tidak berubah warna merah. Terus dia biru, warnanya tetap biru. Nah, itu, terima kasih. Nah itu tadi kan nanti dicatat oleh ibu tadi sudah mencatat ada pengamatan anak kita diharapkan dia akan bisa berkreasi sendiri. Apa sih kesimpulannya? Ya. Nanti bisa memunculkan anak-anak bisa kita membimbing merumuskan masalah. Jadi anak-anak bisa merumuskan masalah dari hasil pengamatan larutan yang ada yang sudah dibagi tadi. Nah, yang diharapkan dari pengamatan larutan tadi, nah bagaimana cara mengidentifikasi larutan yang mana larutan asam, yang mana larutan basah, dan mana larutan garam, merumuskan hipotesis. Nah, di sini untuk merumuskan hipotesis diharapkan nanti hipotesis yang dimunculkan atau yang waktu siswa diskusi tadi, peserta diskusi tadi, ada atau tidak perubahan warna pada indikator. Ini fase kedua, yaitu merumuskan hipotesis. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya, masih dikasih kesempatan tentang pesan masalah tadi. Terus yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Fase ketiga, mengumpulkan data. Nah, di situ peserta didik sudah melakukan praktikum atau praktek menguji larutan tersebut memakai kertas lakmus warna merah dan kertas lakmus warna biru. Kemudian dicatat hasilnya ke dalam LKPD yang sudah disediakan.
Setelah mereka melakukan praktikum, habis itu baru mereka berdiskusi, bekerja sama, menganalisis data yang mana kira-kira yang larutan yang bersifat asam, yang mana yang bersifat basa, dan yang mana larutan yang bersifat netral. Kemudian dari hasil analisis data tersebut, peserta didik merumuskan kesimpulan. Jelas, ya. Jelas. Mudah-mudahan nanti yang pembelajarannya Bu bisa terlaksana dengan baik. Inquiry-nya diharapkan ini salah satu contoh nanti kalau Ibu mengajar mau IPA atau yang lain, kalau inquiry itu inilah tahap-tahapannya. Nah itu saja juga telah bisa membuat RPP yang baik. Dulu kita coba dari menganalisis KD, terusnya Bapak Ibu bisa menyusun strategi pembelajarannya kayak apa, kemudian terakhir bisa menyusun RPP-nya. Oke, ini saja yang kita sampaikan pada hari ini. Salah dan hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.